Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman, kita akan melanjutkan kajian ilmu nahwu dasar. Hari ini kita akan membahas mansubatul asma yang ke-12, yaitu al-munada. Al-munada ismun yuzkaru ba'da harfi nida'in. Yang namanya munada itu adalah isim yang disebutkan setelah menyebutkan huruf nida. Huruf nida itu sendiri adalah huruf yang digunakan untuk memanggil atau untuk menyeru. Nah, berarti munada adalah orang atau sesuatu yang dipanggil atau diseru. Mithlu, contohnya, ya abdallahi. Nah, di sini ya namanya adalah harfun nida, huruf yang digunakan untuk memanggil atau menyeru. Artinya dalam bahasa Indonesia itu hai. Kata Abdallah ini disebut dengan munada. Contoh yang lain, ya Rasulullah. Ya ini adalah harfun nida, Rasulullah ini disebut dengan munada. Wa hurufun nidai hiya al-hamzatu, ya, aya, ai, haya, wa. Nah, huruf nida itu ada banyak ya teman-teman. Di sini adalah al-hamzatu, a. Nah, ya, kemudian aya, ai, haya, dan wa. Selanjutnya sekarang kita akan bahas tentang hukmul munada. Hukum dari munada. Yang pertama, yunsabul munada iza kana mudhafan. Munada itu wajib hukumnya dinasobkan apabila pertama dia itu menjadi mudhaf. Mislu, contohnya, ya nabiyallah. Nah, munadanya di sini adalah nabiyya. Di sini dia mansub, tanda nasabnya fathah. Dia mansub karena di sini ada yaun nida dan posisinya sebagai mudhaf. Nabiyya mudhaf, Allahi mudhafun ilaih. Maka kalau dia munada ini dalam kondisi kedudukannya sebagai mudhaf harus dinasobkan. Sehingga kita mengatakan ya nabiyallah. Kita tidak boleh mengatakan ya nabiyullah atau ya nabiyillah. Tidak boleh ya, harus atau wajib hukumnya fathah atau mansub, yaitu ya nabiyallah. Kemudian yang kedua, iza kana syabihan bil mudhaf, apabila kalimatnya itu juga serupa dengan mudhaf. Contohnya adalah ya tali'an jabalan. Kata tali'an ini adalah munada, sebelumnya ini ada huruf nida, tali'an munada. Nah, ini tali'an jabalan ini syabihan bil mudhaf, mirip dia dengan mudhaf. Kemudian selanjutnya yang ketiga, nakirah gairu maksudah. Dia munada itu wajib mansuf apabila setelahnya itu ada isim nakirah gairu maksudah. Contohnya ya aliman, wahai orang alim. Maksudnya orang alim siapa saja yang alim gitu ya. Itu namanya nakirah gairu maksudah. Maka kalau dia jatuh pada isim nakirah gairu maksudah, maka munadanya ini dimansubkan. Di sini tanda nasabnya adalah fathah. Ya rajulan, wahai lelaki. Nah, di sini ya. Kalau dia gairu maksudah maka dimansubkan. Selanjutnya yang kedua, hukum dari munada itu adalah yubna ala raf'i, dia mabni rofa atau wajib hukumnya dirofakkan. Kapan? Iza kana, apabila yang pertama itu alaman mufrodan, munadanya itu adalah isim alam atau nama orang ya, mufrodan yang mufrad. Contohnya di sini ya aliyu. Nah, ini aliyu ini kan nama orang. Jadi di sini dia yubna ala raf'i, wajib dimabnikan atas rofa. Jadi kita nggak bisa bilang ya aliya atau ya aliyi, tapi ya aliyu. Contoh yang kedua, ya Muhammadu. Asalnya Muhammadun, masuk ya menjadi ya Muhammadu. Yang kedua adalah kalau dia nakiroh maksudah, isimnya itu isim nakiroh tetapi ditujukan untuk orang yang kita maksudkan atau untuk orang tertentu yang sudah kita tentukan orangnya dalam konteks kalimat.
Misalnya kita manggil seorang laki-laki yang kita tidak tahu namanya, tapi laki-laki itu sudah kita ditentukan itu dia orangnya. Misalnya kita bilang, ya rojul, wahai laki-laki sini. Ya walad, wahai anak sini. Nah, itu. Maka di sini dia yubna ala raf'i, dibabdikan dalam bentuk rofa. Di sini tanda rofanya adalah dhammah. Selanjutnya, wa iza kanal munada fihi al wajaba an tasbiqahu ayyuha haza ayyatuha. Jika munada itu didahului oleh al atau alif lam, maka wajib didahului oleh yang pertama itu adalah ayyuha lil muzakkar. Didahului ayyuha apabila isimnya itu adalah isim muzakkar. Mislu contohnya ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi. Ya ayyuhar rasulu, wahai rasul. Di sini kata an-nabi ditambahkan alif lam maka harus didahului oleh ayyuha. Sehingga kita tidak mengatakan ya an-nabiyyu. Nah, nggak bisa. Tapi kita harus mengatakan ya ayyuhan nabiyyu. Atau ya ayyuhar rasulu. Kita tidak bisa mengatakan ya ar-rasulu. Nggak bisa. Tapi harus didahului oleh ayyuha. Apabila munadanya itu muzakkar atau laki-laki. Kemudian boleh juga ditambahkan haza untuk yang munada muzakkar. Misalnya ya hazar rajul, ya hadzal rajulu, wahai laki-laki ini. Ya hadzal waladu, anak ini. Nah, gitu. Jadi boleh ditambahkan ayyuha, bisa juga ditambahkan haza untuk muzakkar. Nah, sedangkan untuk muannas itu didahului oleh ayyatuha atau hazihi. Contohnya di sini ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kata an-nafsu, ya kata an-nafsu di sini ada alif lamnya. Jadi kita tidak mengatakan ya an-nafsul mutmainnah, tetapi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhal muslimah. Ditambahkan ayyatuha. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Wahai muslimah itu. Bisa juga ditambahkan hazihi untuk yang muannas ya. Contohnya ya hadhil mar'ah, wahai perempuan ini. Ya hadhil bintu, wahai anak perempuan ini. Demikian pembahasan ringkas tentang munada, semoga dapat dipahami. Kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.